Di kesempatan ini saya akan menjelaskan ataupun membagikan pengetahuan tentang berbagai macam mustika yang sejak dulu itu masyhur ataupun terkenal dengan daya kekuatan gaibnya, yaitu untuk berbagai tujuan. Misalnya bisa untuk keselamatan, pengasihan, sampai dengan ada mustika yang menjadikan seseorang itu sukses dan kaya raya. Pengetahuan ini silahkan disimpan dengan baik dan jangan diberitahu kepada orang-orang yang tidak paham atau tidak mengerti atau tidak percaya hal gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Saya mendapatkan pengetahuan tentang mustika-mustika ini dari seseorang yang tidak perlu saya publikasikan. Orang tersebut mendapatkan pengetahuannya itu dari catatan salah seorang ahli Javanologi Belanda, di mana catatan itu dibuat sekitar tahun 1920-an, yaitu sebelum Indonesia merdeka, dan tentunya Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kita perlu tahu bahwa orang-orang Belanda yang menjajah kita itu sangat gemar sekali menulis. Penulisannya tersebut itu tentu ya melalui observasi langsung kepada para pelaku peristiwa ataupun sejarahnya. Berbicara tentang mustika, maka terbesit ya di benak kita itu tentang sebuah batu kecil dengan warna dan motif tertentu. Ya memang secara umum begitu pemirsa. Mustika itu adalah sebuah benda padat yang tercipta karena proses alam dan tidak ada campur tangan manusia. Sebenarnya mustika itu tidak hanya berbentuk batu, tetapi ada juga yang berbentuk kayu, kemudian fosil binatang, fosil daun, bunga, dan lain sebagainya. Namun biasanya mustika itu wujudnya adalah batu permata dengan warna dan motif tertentu. Ada yang hijau, merah, biru, putih, dan lain sebagainya. Mustika ini merupakan sebuah benda itu yang memang memancarkan energi gaib atau energi metafisika, atau bisa juga disebut memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat sekali. Gelombang atau energi tersebut memang sudah alamiah alias tidak ada campur tangan manusia atau dibuat-buat oleh manusia. Energi-energi mustika itu biasanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis mustikanya. Bahkan terkadang kalau mustika itu energinya kuat, maka dihuni oleh khodam-khodam golongan gaib dan dijaga juga oleh golongan-golongan gaib juga. Ada banyak sekali jenis-jenis mustika yang bisa kita dapatkan, di mana mustika-mustika ini punya kekuatan gaib yang cukup tinggi dan dihuni oleh khodam-khodam golongan rohani. Yang pertama adalah mustika ular. Mustika ini berbentuk batu permata itu dengan warna khusus, bisa merah ataupun putih. Mustika ini terdapat pada kepala ular, tentu saja ya, tidak semua kepala ular itu ada mustikanya. Hanya ular-ular khusus saja, mungkin raja ataupun ratu ular ya. Khasiat dari mustika ular ini apabila bisa mendapatkannya, maka seseorang bisa kaya raya. Apapun usahanya itu bisa lancar tanpa hambatan apapun. Kemudian yang kedua adalah mustika tikus dan mustika kelabang, atau bisa disebut juga mustika lipan. Mustika ini terdapat pada badan tikus dan kelabang. Bentuknya itu batu permata dengan ukuran yang cukup kecil. Kalau bisa mendapatkan salah satu dari mustika ini, maka akan menjadi seorang raja judi. Ketika Anda berjudi dan membawa mustika ini, maka ketika Anda judi apapun itu bisa menang dan menjadi kaya raya. Yang ketiga adalah mustika pohon. Mustika pohon itu adalah sebuah mustika yang terdapat pada pohon tua yang sudah mati secara alami, tidak ditebang oleh seseorang ya. Kalau bisa mendapatkannya, maka seseorang bisa menjadi seorang tabib ataupun juru sembuh yang sangat handal. Apapun penyakitnya itu bisa disembuhkan melalui perantara mustika ini. Selain menjadi juru sembuh, seseorang juga akan menjadi kaya raya, sukses ya. Yang tadinya bisnisnya bangkrut itu akan segera kembali pulih seperti sedia kala, bahkan bisa lebih sukses. Yang keempat adalah mustika tanduk. Mustika ini terdapat pada sebuah tanduk binatang. Biasanya ada di dalam tanduk binatang ternak, seperti sapi, kerbau, ataupun kambing. Kalau bisa mendapatkan mustika ini atau punya hewan yang
tanduknya, ada mustikanya, maka jika seseorang itu mempunyai usaha ternak, maka akan cepat berkembang, sehat, dan laku dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga seseorang bisa menjadi juragan ternak yang sangat kaya raya. Yang kelima adalah mustika ikan. Mustika ini ada di kepala ikan tertentu, baik itu ikan air tawar ataupun ikan air laut. Kalau seseorang nelayan atau orang yang mancing kebetulan nemu mustika ini, maka akan menjadi juragan ikan. Barang siapa yang memegang mustika ikan, maka semua ikan akan tunduk, sehingga tentu bisa lebih banyak memanen ikan atau mendapatkan ikan. Kemudian yang keenam adalah mustika beras. Inilah mustika yang cukup unik pemirsa, karena untuk mendapatkannya yaitu ketika seseorang menanak nasi. Tanda-tanda adanya mustika beras tersebut adalah beras yang dimasak itu tetap mentah dan tidak matang-matang walaupun sudah berjam-jam dimasak. Kalau menemui kejadian ganjil semacam ini, silahkan diperiksa beras tersebut, biasanya itu ada mustikanya. Khasiat dari mustika ini adalah untuk kemakmuran lalu kejayaan hidup. Apapun yang diusahakan itu akan membuahkan hasil yang sangat besar. Yang ketujuh adalah mustika petir. Mustika ini berwarna kuning gelap atau abu-abu kebiru-biruan. Bentuknya itu mirip gigi binatang. Tidak jelas tentang asal-usul mustika petir ini. Kemungkinan besar itu berasal dari batu yang tersambar petir. Lalu pecahan-pecahan batu itu menjadi berkhasiat ya. Untuk khasiatnya sendiri, mustika petir ini adalah untuk proteksi diri. Orang yang membawanya itu akan kebal senjata, baik senjata tajam atau senjata api. Selain itu juga tidak akan pernah tersambar petir walau banyak kilatan-kilatan petir di sekitarnya. Kemudian yang kedelapan adalah mustika manusia. Mustika ini adalah yang paling sulit sekali didapatkan dan mungkin mustahil didapatkan, karena mustika ini ada di dalam tengkorak kepala manusia yang sudah meninggal. Namun tidak semua manusia yang meninggal itu ada mustikanya. Yang punya mustika manusia ini sangat sedikit ya, nyaris tidak ada di dunia ini karena memang sulit untuk mendapatkannya. Khasiatnya yaitu orang yang memegangnya itu akan awet muda dan berumur panjang, bahkan bisa mukso itu ke alam gaib. Itulah berbagai mustika berkhasiat yang sangat ampuh dan pilih tanding ya. Untuk mendapatkan mustika-mustika itu tentu bukanlah hal yang mudah. Biasanya mustika-mustika itulah yang mencari tuannya atau yang mencari seseorang. Jadi hanya orang yang berjodoh saja yang bisa mendapatkannya. Mustika-mustika itu tidak bisa didapatkan dengan cara membeli pemirsa, karena 99% pasti palsu kalau ada yang menjualnya. Dan mustika-mustika itu tidak bisa dijual. Hati-hati bagi yang menawarkan mustika-mustika yang sudah saya jelaskan tadi dengan harga tinggi. Itu adalah perbuatan dan ulah para mafia-mafia spiritual yang akan menipu dan mengeruk uang banyak dari Anda. Untuk mendapatkan mustika-mustika keramat tersebut bisa dengan jalan tirakat. Biasanya kalau tirakatnya diterima, seseorang itu akan didatangi oleh penjaga mustika itu dan akan diberi secara cuma-cuma. Lalu bagaimana dengan penarikan paksa? Ya bisa, tetapi resikonya itu adalah nyawa, karena harus bertarung melawan penjaga mustika tersebut. Dan perlu diketahui bahwa penjaga-penjaganya adalah golongan gaib pilih tanding. Jadi Anda harus sangat berhati-hati sekali. Saran saya itu janganlah menarik secara paksa. Kalaupun dapat, hasilnya itu juga kurang baik ya. Itu ibarat kita merampas harta orang lain. Jadi tentu saja secara hukum fikih itu tidak ada barokahnya. Dan kita kelak itu akan mendapatkan karma buruk karena telah memaksa yang bukan hak kita. Berbeda kalau kita dikasih atau diberi ya, tentu itu akan sangat berkah bagi kita dan kita akan memperoleh karma yang baik karena yang memberinya itu juga ikhlas. Dan perlu diketahui dan diperhatikan bagi pemilik salah satu mustika yang sudah saya jelaskan tadi, jangan sampai menggantungkan diri dengan mustika itu, karena itu hanyalah makhluk, bukanlah kholik. Kita manusia hanya boleh bergantung pada sang kholik. Dan hati-hati, kalau iman Anda tidak kokoh, maka Anda akan dimanfaatkan oleh khodam mustika tersebut, sehingga Anda akan menjadi budak dari mustika itu. Hati-hati dan waspada.
Saya Pak Tinur mundur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.